Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan ulama sombong. Di sebuah kota yang ramai dengan pasar, masjid, dan suara keledai yang bersahut-sahutan, hiduplah seorang ulama yang terkenal ke seluruh penjuru negeri. Namanya Syekh Qadir Al-Muhtaram, seorang ulama dengan jubah paling panjang, sorban paling tinggi, dan suara paling lantang, terutama saat menyebut kehebatan dirinya sendiri. Setiap selesai ceramah, ia selalu berkata, "Aku telah membaca ribuan kitab. Aku hafal dalil dari depan sampai belakang. Tidak ada satupun persoalan agama yang tidak aku ketahui." Para murid mengangguk-angguk, sebagian kagum, sebagian bingung, dan sebagian lagi menguap diam-diam. Di sisi lain kota, di sebuah kedai kecil dekat sungai, duduklah Abu Nawas sambil menyeruput teh hangat. Ia mendengar kabar tentang ulama sombong itu dari seorang pedagang. "Syekh itu katanya paling alim seantero negeri," kata pedagang. Abu Nawas tersenyum tipis. "Biasanya, yang paling keras mengaku alim, justru paling ribut dengan egonya," gumamnya. Suatu hari, Syekh Qadir mengadakan majelis besar di alun-alun kota. Orang-orang berdatangan, termasuk Abu Nawas yang duduk di barisan belakang sambil mengunyah kacang. Syekh Qadir mulai berceramah dengan suara menggelegar. "Wahai manusia, ilmu adalah mahkota, dan akulah yang memakainya paling berkilau." Beberapa orang terbatuk, ada pula yang saling pandang. Saat sesi tanya jawab dibuka, Abu Nawas mengangkat tangan. "Syekh, boleh saya bertanya?" Syekh Qadir melirik dari atas ke bawah. "Silakan, tapi jangan bertanya hal remeh." Abu Nawas berdiri santai. "Jika seseorang berilmu, apakah ia harus selalu merasa paling benar?" Syekh Qadir tertawa keras. "Tentu saja. Orang berilmu pasti benar. Dan orang benar wajib merasa benar." Abu Nawas mengangguk pelan. "Oh, pantas saja Syekh tidak pernah salah," katanya polos. Orang-orang tertawa kecil. Syekh Qadir tersenyum bangga, tidak menyadari bahwa dirinya sedang dipuji dengan racun. Beberapa hari kemudian, Syekh Qadir mengumumkan tantangan terbuka. "Siapapun yang bisa mengalahkanku dalam adu ilmu, akan kuberi emas." Abu Nawas langsung mendaftar. Ketika hari adu ilmu tiba, Syekh Qadir duduk di kursi tinggi. Abu Nawas hanya duduk di tikar, sambil membawa karung kecil. "Apa isi karung itu?" tanya Syekh Qadir curiga. "Ilmu saya," jawab Abu Nawas santai. Syekh Qadir tertawa terbahak. "Ilmu kok dimasukkan karung?" Abu Nawas membuka karung itu. Isinya cermin besar. "Apa maksudmu ini?" bentak Syekh Qadir. Abu Nawas mengangkat cermin menghadap ke Syekh. "Silakan lihat ilmu Syekh." Syekh Qadir melihat bayangannya sendiri, lengkap dengan sorban tinggi dan wajah penuh kebanggaan. "Ini aku." Abu Nawas mengangguk. "Benar. Ilmu Syekh penuh dengan aku." Sampai tak ada ruang untuk kebenaran lain. Orang-orang mulai berbisik dan tertawa. Abu Nawas melanjutkan, "Syekh, izinkan saya bertanya satu hal terakhir." "Cepat," kata Syekh kesal. "Apakah Syekh tahu berapa beratnya ilmu?" Syekh Qadir tersenyum meremehkan. "Ilmu tidak punya berat." "Kalau begitu, mengapa Syekh terlihat begitu berat memikul kesombongan?" Tawa meledak di seluruh alun-alun. Syekh Qadir terdiam, wajahnya memerah seperti cabai. Ia mencoba membela diri, namun setiap kata yang keluar justru mengingatkan orang pada kesombongannya sendiri, ucapan-ucapan lama yang kini terdengar konyol. Akhirnya, Syekh Qadir turun dari kursinya, duduk sejajar dengan orang-orang, dan berkata lirih, "Barangkali, selama ini aku terlalu sibuk mengagumi diriku sendiri." Abu Nawas tersenyum dan menepuk bahunya.
Itu awal dari ilmu yang sesungguhnya. Sejak hari itu, Syekh Qadir berubah. Ceramahnya lebih pendek, suaranya lebih lembut, dan kata "aku" diganti dengan "kita". Sementara Abu Nawas kembali ke kedai, menyeruput teh, sambil berkata pada pedagang, "Ilmu itu seperti air. Kalau ditaruh di gelas rendah, ia tenang. Kalau di gelas tinggi yang kosong, malah tumpah kemana-mana." Pedagang mengangguk, meski tidak sepenuhnya paham, yang penting ceritanya lucu. Pesan moral. Ilmu sejati tidak membuat seseorang merasa paling tinggi, melainkan membuatnya sadar betapa banyak yang belum ia ketahui. Kesombongan adalah penghalang terbesar bagi kebijaksanaan. Dan orang paling berilmu justru adalah mereka yang mau belajar dari siapa saja. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan hantu pasar malam. Di sebuah kota kuno yang selalu ramai oleh tawa dan gosip, ada sebuah pasar malam terkenal bernama Pasar Malam Al-Barokah. Setiap malam, lampu-lampu warna-warni bergantung di tali-tali yang melintang, aroma sate mengepul, penjual manisan berteriak menawarkan dagangan, dan anak-anak berlari sambil memegang balon berbentuk hewan-hewan aneh. Namun suatu malam, suasana berubah. Pasar yang biasanya penuh tawa mendadak penuh jeritan. Bukan jeritan gembira, tapi jeritan ketakutan. Konon, ada hantu yang berkeliaran di antara kios-kios. Penjual kurma mengaku melihat kain putih melayang. Penjual mainan mengaku mendengar suara "ho-oh" dari balik tenda. Dan penjaga pintu masuk sumpah dia melihat kepala mengambang sambil senyum lebar. Rumor itu menyebar lebih cepat daripada bau sate yang terbakar gosong. Rakyat panik. Raja gelisah. Para penjaga istana ketakutan sebelum sempat melihat hantunya. Akhirnya, sang raja berkata, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa mengatasi ini. Atau, setidaknya dia bisa membuat kita ketawa meski semua sedang takut." Maka, seperti biasa, Abu Nawas dipanggil ke istana. Abu Nawas, dengan sorban putihnya melilit rapi, jubah putih, rompi warna tortilla, dan janggut hitam yang selalu rapi, datang sambil membawa roti. "Ya, roti," katanya, "kalau takut, makan bisa membuat hati lebih tenang." "Abu Nawas," kata raja, "pasar malam kita diusik hantu. Penduduk takut. Penjual rugi. Kalau kau berhasil mengusir hantu itu, aku akan memberi hadiah yang besar." Abu Nawas tersenyum, "Baik, Baginda. Tapi, apa Baginda yakin itu hantu betulan? Karena biasanya, yang menakutkan bukan hantunya, tapi hutangnya." Raja menahan tawa. "Sudahlah, cepat pergi." Abu Nawas pun melangkah ke pasar malam yang gelap gulita. Semua kios ditutup. Lampu-lampu dipadamkan. Angin malam membuat segala kain berkibar seperti sedang menari menakutkan. Suasana seperti ini lebih cocok untuk tidur," gumam Abu Nawas sambil menguap. Tiba-tiba, "Ho-ho-ho-ho." Suara panjang mengalun. Abu Nawas menoleh. Dari balik tenda penjual mainan, muncul sesosok makhluk dengan kain putih menutupi seluruh badan. Wajahnya tampak seperti adonan roti yang terlalu lama difermentasi. "Ho! Ho sendiri. Kau masuk angin, wahai hantu," jawab Abu Nawas santai. Hantu itu terdiam sebentar, lalu mencoba lebih dramatis. "Ho, aku menakutimu." Abu Nawas mengangguk pelan. "Bisa lebih seram? Suaramu seperti kambing menguap." Hantunya tersinggung. Dia melayang, sebenarnya menyeret kain panjangnya, lalu mencoba memperbaiki pose. Tapi Abu Nawas tetap tidak takut. Akhirnya hantu itu bingung dan bertanya, Kau tidak takut padaku?" Abu Nawas mendekat,
kemudian tanpa ragu menarik ujung kain hantu itu. Dan, blak! Terlihatlah wajah asli sang hantu. Seorang pemuda kurus dengan mata panda dan wajah pucat karena kurang tidur. Hah! Aku tahu, seru Abu Nawas. Ini bukan hantu. Ini Hanif, penjual mainan yang kiosnya sepi. Hanif merunduk malu. Maaf, Abu, kata Hanif. Akhir-akhir ini jualanku sepi. Aku berpikir, kalau pasar malam jadi heboh karena hantu, orang-orang pasti kembali datang karena penasaran. Abu Nawas menahan tawa. Hanif, kalau mau bikin sensasi, jangan pakai cara yang bikin orang lari. Hanif menggaruk kepala. Aku tidak menyangka semua jadi kacau. Ingat, kata Abu Nawas sambil menepuk bahunya, yang menguntungkan itu adalah kejujuran, bukan menakuti orang sampai pedagang sate pun kabur meninggalkan arang gosong. Hanif pun mengangguk dan meminta maaf. Tapi masalah belum selesai. Rakyat tetap percaya bahwa hantunya ada. Mereka butuh bukti. Maka Abu Nawas punya ide sangat konyol, tapi dijamin berhasil. Keesokan harinya, dia menggelar pertunjukan di pasar malam. Di tengah panggung kecil, Abu Nawas berdiri sambil berkata, "Wahai warga kota, malam ini aku akan memanggil hantunya." Semua orang mundur beberapa langkah, kecuali satu anak kecil yang justru maju mendekat sambil membawa jagung rebus. Abu Nawas mengambil kain putih panjang, memasangnya di batang kayu, menambahkan tempurung kelapa sebagai kepala, lalu meniupnya hingga kain itu bergerak-gerak pelan. Penonton menahan napas. Abu Nawas kemudian berteriak, "Inilah hantu yang kalian takuti semalam." Sebenarnya, dia hanya kain yang kelaparan. Orang-orang tercengang. Kemudian tertawa terbahak-bahak saat Abu Nawas menirukan suara hantu. Ho, ho. Masakan gratis mana? Seluruh pasar malam kembali ramai. Penjual sate tersenyum lagi. Penjual kurma lega. Dan Hanif, penjual mainan, menutup mata malu sambil ikut tertawa. Raja yang menyaksikan dari kejauhan menggelengkan kepala sambil tersenyum bangga. Raja memanggil Abu Nawas ke istana keesokan paginya. "Abu Nawas," ujar Raja, "sekali lagi kau menyelesaikan masalah rakyatku. Dan, membuatku tertawa sampai sakit perut." Abu Nawas tersenyum sambil menerima hadiah berupa sekantong uang emas dan satu porsi sate kambing kesukaannya. "Terima kasih, Baginda. Tapi kalau bisa, hadiahnya jangan sate saja. Saya juga suka martabak." Raja tertawa keras. "Nanti aku pikirkan." Pesan moral. Ketakutan seringkali muncul bukan karena sesuatu itu nyata, tetapi karena kita tidak mau mencari tahu kebenarannya. Dan ingatlah, kejujuran selalu lebih menguntungkan daripada trik yang menakut-nakuti. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan harta yang tertukar. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas berjalan santai di pasar sambil bersiul riang. Udara masih segar, aroma roti hangat tercium dari toko-toko, dan suara para pedagang saling bersahutan menawarkan barang dagangan mereka. Hari itu, Abu Nawas tidak punya rencana apapun, sampai matanya menangkap sesuatu yang berkilau di bawah meja salah satu pedagang tua. "Subhanallah, apa itu?" gumam Abu Nawas sambil jongkok. Ia menemukan sebuah kantong kulit yang berat dan tampak mahal. Setelah dibuka sedikit, ia terkejut, penuh dengan emas murni. Namun, Abu Nawas bukan orang yang serakah. Ia tahu, kalau bukan miliknya, sebaiknya dikembalikan. Maka ia pun membawa kantong itu ke rumah kepala pasar untuk diumumkan. Kabar tentang Abu Nawas menemukan kantong emas menyebar seperti api di padang rumput. Tak lama kemudian, datanglah seorang pedagang kaya bernama Haji Karim.
Tubuhnya gemuk, janggutnya tebal, dan bajunya berlapis sutra mahal. "Itu pasti milikku," katanya dengan lantang. "Aku baru saja kehilangan kantong emas di pasar." Abu Nawas menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. "Boleh saya tahu berapa banyak emas di dalamnya, Tuan?" tanyanya hati-hati. Haji Karim menjawab cepat, "Ya, tentu saja. Ada 50 keping emas." Abu Nawas mengangguk pelan lalu membuka kantong itu, menghitung, dan tersenyum kecil. Aneh. Di dalamnya ada 100 keping emas, bukan 50. Wajah Haji Karim memerah. Mungkin aku lupa." Ya, tentu saja 100. Abu Nawas mengelus janggutnya yang hitam sambil berkata, "Lucu sekali, Tuan. Emas bisa bertambah hanya karena lupa." Kerumunan orang di sekitar pun tertawa pelan. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang pria miskin, berpakaian lusuh tapi wajahnya jujur dan cemas. Ia membawa secari kain sobek. "Tuan Abu Nawas," katanya dengan sopan, "saya kehilangan kantong kulit dengan tanda jahitan miring di bagian bawah. Di dalamnya ada 100 keping emas hasil menabung saya bertahun-tahun. Saya khawatir tidak akan bisa menikahkan anak saya kalau tidak ketemu." Abu Nawas langsung memperlihatkan kantong itu dan menunjukkan jahitan miring yang sama. "Apakah ini yang Tuan maksud?" Pria miskin itu hampir menangis. "Ya, itu milik saya," katanya dengan suara serak. Namun sebelum ia sempat mengambilnya, Haji Karim berteriak, "Jangan percaya dia. Dia penipu. Aku pemiliknya." Kerumunan semakin ramai. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, menunggu keputusannya. Ia mengangkat tangannya, memberi tanda agar semua diam. "Baiklah," katanya tenang. "Kalau begitu, aku akan melakukan cara yang adil dan tak bisa disangkal." Lalu Abu Nawas menatap Haji Karim. "Tuan yang kaya, tolong jawab dengan jujur, kalau ini emas milikmu, apa yang ada di dalam kantong selain emas?" Haji Karim menjawab cepat, "Tidak ada. Hanya emas." Kemudian Abu Nawas menatap si miskin. "Bagaimana denganmu?" Pria itu menjawab lirih, "Saya menyimpan seutas tali merah di dalamnya agar kantong tidak mudah jatuh." Abu Nawas tersenyum lebar, membuka kantong, dan mengeluarkan seutas tali merah yang persis seperti yang dijelaskan. Kerumunan langsung bersorak. Abu Nawas memang luar biasa. Abu Nawas menatap Haji Karim dengan ekspresi geli. "Tuan yang kaya, sepertinya emas ini bukan milik Anda. Tapi jangan sedih, karena aku tetap akan memberimu sesuatu." Haji Karim mengangkat alis, setengah berharap. Abu Nawas kemudian mengambil kantong kecil berisi batu kerikil, lalu memberikannya sambil tersenyum. "Ini simbol agar Anda belajar, membedakan mana emas dan mana kebohongan." Kerumunan meledak tertawa, dan Haji Karim pergi dengan muka semerah tomat rebus. Pria miskin itu tersenyum penuh haru di depan Abu Nawas. "Saya tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu." Abu Nawas menepuk bahunya. "Gunakan emas itu dengan bijak. Tapi ingat, kadang yang tertukar bukanlah harta, melainkan hati manusia." Mereka tertawa bersama, dan dari kejauhan terdengar suara anak-anak memanggil nama Abu Nawas sambil bernyanyi. "Abu Nawas, si otak pintar, penipu jadi gemetar, yang jujur jadi benar." Pesan moral. Kejujuran mungkin tampak sederhana, tapi di tangan orang yang cerdas seperti Abu Nawas, ia bisa menjadi pedang yang menebas kebohongan dengan tawa dan kebenaran. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan garam ajaib. Di sebuah pagi yang cerah di kota Baghdad, udara masih segar dan aroma roti panggang menyeruak dari gang-gang kecil.
Para pedagang sibuk membuka lapak mereka di pasar yang ramai, dari penjual kain, rempah, hingga kambing gembul yang suka melenguh tanpa alasan jelas. Di antara mereka, ada seorang pedagang garam bernama Samir, pria bertubuh gemuk dengan kumis melingkar seperti tanduk kambing dan wajah selalu berkeringat. Samir dikenal sebagai pedagang yang rajin tapi agak pelit. Ia selalu menghitung setiap butir garam seolah-olah itu emas murni. Kalau seseorang menawar terlalu rendah, ia akan berseru keras. "Hei, ini garam terbaik dari laut yang paling asin. Bukan dari air mata penyesalanmu." Suatu hari, Samir mendapat kabar bahwa Raja Harun al-Rashid sedang mencari garam paling murni untuk hidangan kerajaan. Ia pun berpikir, "Kalau aku bisa menjual garamku ke istana, aku bisa kaya 7 turunan." Namun, masalahnya, Samir tahu bahwa rakyat biasa tidak bisa begitu saja masuk ke istana. Maka ia mencari seseorang yang dikenal dekat dengan raja, seseorang yang bisa membantunya membuka jalan. Dan siapa lagi kalau bukan Abu Nawas, si cerdik yang terkenal di seantero Baghdad. Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma, menikmati semangkuk sup hangat dan senyum puas. Ketika Samir datang tergesa-gesa, ia langsung bicara tanpa basa-basi. "Abu Nawas, aku dengar kau dekat dengan raja. Tolong bantu aku menjual garamku ke istana. Aku akan memberimu bagian, tentu saja," kata Samir dengan wajah penuh harap. Abu Nawas mengusap janggut hitamnya sambil tersenyum tipis. "Bagian, ya? Menarik. Tapi aku penasaran seberapa berharganya garammu itu sampai raja harus membelinya darimu?" "Ini garam istimewa," kata Samir bersemangat. "Kering, murni, putih seperti salju di puncak gunung." Abu Nawas menatap karung garam besar di belakang Samir dan tiba-tiba berkata pelan, "Baiklah, aku akan bantu. Tapi dengan satu syarat, biarkan aku yang menyiapkan garamnya sebelum dibawa ke istana." Samir agak bingung. "Maksudmu apa?" "Garam ini sudah siap jual. Percayalah padaku," kata Abu Nawas dengan senyum misterius. "Kalau raja suka, kau bisa jadi pedagang garam paling terkenal di Baghdad." Samir, yang matanya sudah berubah menjadi lambang uang dinar, langsung setuju. Ia pun menyerahkan seluruh karung garam itu kepada Abu Nawas. Malam itu, Abu Nawas membawa karung garam tersebut ke rumahnya. Tapi alih-alih menambahkan sesuatu, ia malah merendam sebagian garam itu di air lalu menjemurnya lagi. Akibatnya, garam itu jadi sedikit lembab dan menempel seperti bubuk lengket. "Haha, raja pasti akan kaget," gumam Abu Nawas sambil terkekeh, karena garam ini bukan hanya asin, tapi ajaib di lidah. Keesokan harinya, ia menemui Raja Harun al-Rashid di istana. "Yang mulia," ujar Abu Nawas dengan sopan, "ini garam paling langka dari Baghdad. Hanya satu pedagang yang punya, dan aku bawakan untuk Anda mencicipinya." Raja penasaran dan memerintahkan koki istana untuk mencoba sedikit pada masakan daging domba. Beberapa menit kemudian, koki datang kembali dengan wajah heran. "Yang mulia," katanya, "garam ini aneh. Asinnya tidak seperti biasa. Rasanya berubah-ubah di lidah, kadang asin, kadang gurih, kadang seperti tidak ada rasa sama sekali." Raja mencicipinya sendiri. Alisnya langsung terangkat. Menarik. Seperti garam yang bisa berubah perasaan." Abu Nawas menunduk hormat. "Benar sekali, tuanku. Karena garam ini hanya bereaksi pada orang jujur." Raja terkejut. "Apa maksudmu?" "Jika orang yang mencicipinya berhati jujur, garam ini terasa sempurna. Tapi jika ia suka menipu, rasanya aneh dan tidak karuan." Raja tertawa terpingkal-pingkal.
Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Siapa pedagang yang membuat garam semacam ini? Namanya Samir, Yang Mulia. Pedagang garam di pasar Baghdad. Raja memerintahkan agar Samir diundang ke istana untuk menerima penghargaan. Samir datang dengan pakaian terbaik yang ia punya, jubah merah yang terlalu sempit dan topi besar yang menutupi separuh wajahnya. Di depan raja, Samir menunduk dengan canggung. "Apakah kau yang membuat garam ajaib ini?" tanya raja dengan nada kagum. "Benar, Yang Mulia," jawab Samir cepat. "Garam itu hasil racikan rahasiaku yang sangat rumit." Abu Nawas hanya berdiri di sisi ruangan, menahan tawa. Raja pun memberi Samir segenggam garam dan berkata, "Kalau begitu, silakan buktikan. Cicipilah garammu sendiri." Samir menelan ludah. Ia mengambil sedikit dan menjilatnya. Seketika wajahnya meringis. "Ugh! Ini asin sekali, bahkan pahit." Raja terkejut, lalu tertawa keras. "Haha, Abu Nawas benar. Garammu terasa aneh pada lidah orang yang suka menipu." Samir memerah seperti udang rebus. Ia mencoba menjelaskan, tapi raja sudah terlanjur menganggap itu bagian dari keajaiban garam tersebut. Setelah Samir keluar dari istana dengan muka muram, Abu Nawas menemuinya di gerbang. "Wahai Samir," kata Abu Nawas sambil menepuk bahunya, "ternyata garammu benar-benar luar biasa." Sampai membuat raja tertawa seharian. Samir mendengus kesal. "Kau menipuku, Abu Nawas. Apa yang kau lakukan dengan garamku?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tidak ada. Aku hanya menjemurnya ulang." "Tapi ternyata kau sendiri yang menambah rasa pahitnya, dari kebohonganmu." Samir ingin marah, tapi tiba-tiba ia sadar betapa lucunya nasibnya hari itu. Ia malah ikut tertawa. "Baiklah, kau menang, Abu Nawas. Tapi mulai sekarang aku akan jujur pada setiap pembeli." Abu Nawas mengangguk puas. "Bagus. Karena kejujuran, wahai Samir, jauh lebih berharga daripada 1000 karung garam." Sejak hari itu, Samir benar-benar berubah. Ia jadi pedagang yang jujur dan bahkan sering memberi bonus garam kecil pada pembeli. Orang-orang mulai menyebut lapaknya garam Abu Nawas, meski Abu Nawas sendiri cuma tertawa setiap kali lewat sana. Dan setiap kali ada anak muda bertanya padanya tentang garam ajaib itu, Abu Nawas akan menjawab sambil mengedipkan mata. Garam itu tidak benar-benar ajaib. Yang ajaib adalah bagaimana kebohongan bisa terasa asin di lidah orang yang bersalah. Rakyat pun tertawa, dan kisah garam ajaib yang bikin pedagang kaget setengah mati menjadi salah satu cerita paling populer di Baghdad. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan si kaya super pelit. Di sebuah kota yang ramai, hiduplah seorang pria kaya raya yang hartanya bertumpuk bagaikan gunung. Rumahnya megah, dindingnya berlapis marmer, dan gudangnya penuh emas serta perak. Namun, meski kekayaannya melimpah, pria ini terkenal di seantero kota karena satu sifat buruknya, super pelit. Orang-orang sering bergumam, kalau ada lomba orang paling pelit sejagat, dia pasti jadi juara bertahan selamanya. Pria kaya ini bahkan pelit terhadap dirinya sendiri. Makanannya hanya roti keras yang hampir basi, minumnya air sumur yang sudah keruh, dan bajunya tambal sulam padahal ia mampu membeli pakaian seharga satu desa. Saking pelitnya, pintu rumahnya jarang dibuka, bahkan untuk dirinya sendiri. Namun, semua orang tahu bahwa pria kaya pelit itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di balik tembok rumahnya. Ia selalu takut orang datang meminta bantuan, sehingga setiap kali ada tamu,
Ia pura-pura batuk, pura-pura sakit, atau pura-pura tidak ada di rumah. Sampailah kabar sifat pelitnya itu ke telinga Abu Nawas. Suatu sore, Abu Nawas yang terkenal cerdik sedang duduk santai di kedai teh. Ia mendengar orang-orang mengeluh. Ah, si kaya itu benar-benar menyebalkan. Bahkan ketika ada anak kecil sakit, ia tidak mau menyumbang sepotong roti pun. Abu Nawas mengelus janggut hitamnya, tersenyum nakal, dan berkata, "Kalau begitu, biar aku yang mengajarkan si kaya pelit itu pelajaran berharga. Dan tentu saja, dengan cara yang lucu." Keesokan harinya, Abu Nawas menyamar sebagai seorang pengemis. Dengan pakaian compang-camping dan suara dibuat serak, ia mengetuk pintu rumah si kaya. Tok, tok, tok. Si kaya yang sedang menghitung koin di dalam rumah mendengus kesal. Siapa lagi yang datang mengganggu hartaku ini? Ia mengintip lewat jendela, lalu melihat sosok Abu Nawas yang berpakaian lusuh. Ah, pengemis. Pergi sana. Aku tidak punya apa-apa, teriaknya. Abu Nawas pura-pura gemetar. Tuan, aku hanya minta setetes air. Bukan emas, bukan makanan, hanya air. Si kaya menutup pintu jendela keras-keras. Air? Minum saja hujan di luar. Abu Nawas tak menyerah. Keesokan harinya, ia menyamar lagi, kali ini sebagai saudagar kaya. Ia memakai jubah mewah, sorban berkilau, dan membawa tongkat kayu yang dipoles agar terlihat mahal. Ia mengetuk pintu rumah si kaya dengan penuh percaya diri. Assalamualaikum, wahai tuan kaya yang terhormat. Begitu mendengar kata kaya, si pelit langsung tergopoh-gopoh membuka pintu. Ia menyambut dengan senyum palsu selebar mungkin. Ah, selamat datang. Silakan masuk, katanya ramah, berbeda 180 derajat dari kemarin. Abu Nawas duduk dengan santai. Ia menatap isi rumah yang meski megah, tetapi kosong tanpa perabotan mewah. Rupanya si kaya bahkan pelit untuk membeli kursi bagus. Wah, tuan, kata Abu Nawas, aku ingin sekali menjalin persahabatan denganmu. Kabarnya engkau orang yang sangat hemat. Si kaya tersenyum bangga, mengira kata hemat itu pujian. Betul. Aku tidak pernah menghambur-hamburkan uang. Bagus sekali, jawab Abu Nawas, karena aku ingin menitipkan beberapa peti emas agar engkau simpan. Tentu orang sehemat engkau akan menjaganya dengan baik. Mendengar kata peti emas, mata si pelit langsung berkilau. Ia menelan ludah, nyaris menjilat bibirnya sendiri. Peti emas? Berapa banyak, tuan? Ah, tidak banyak, hanya 10 peti penuh emas dan perhiasan, jawab Abu Nawas dengan tenang. Si kaya hampir pingsan karena bahagia. Ia langsung berkata, Baik, baik. Aku akan menjaganya seperti nyawaku sendiri. Demi persahabatan kita, silakan titipkan padaku. Abu Nawas pura-pura berjanji akan datang esok hari membawa peti emas. Malam itu si pelit tidak bisa tidur. Ia berhayal. Kalau emas itu kutahan saja untukku, aku akan semakin kaya. Ah, hidupku akan sempurna. Keesokan harinya, Abu Nawas benar-benar datang, tapi bukan membawa peti emas. Ia datang hanya dengan satu kantong kecil berisi batu bata. Ini permulaan, tuan. Sisanya akan datang sebentar lagi, kata Abu Nawas. Si kaya menerima dengan wajah penuh harap, meski agak bingung. Abu Nawas selalu berkata, Wahai tuan, sebelum aku titipkan semua peti emas itu, aku ingin tahu, apa yang akan kau suguhkan untuk seorang sahabat barumu? Si kaya buru-buru ke dapur,
panik, lalu menyuguhkan roti kering setengah basi yang biasa ia makan. Abu Nawas mengambil roti itu, mengetuknya ke meja hingga berbunyi keras, lalu berkata dengan nada heran. "Wah, rotinya keras sekali. Apakah ini roti atau batu bata yang kutitipkan tadi?" Para tetangga yang mengintip dari jendela langsung tertawa terbahak-bahak. Si kaya malu bukan main, wajahnya merah padam. Melihat wajah si pelit yang kebingungan, Abu Nawas berdiri dan berkata lantang, "Wahai Tuan, bagaimana mungkin engkau ingin menyimpan emas untuk orang lain, sementara engkau begitu pelit memberi sepotong roti layak dimakan? Kalau begini, bukan emas yang kau simpan, tapi hanya kebodohanmu sendiri." Orang-orang yang berkumpul di luar rumah meledak tertawa. Si kaya tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk malu, sambil menyesal telah menjadi bahan tontonan. Sejak hari itu, meski tidak berubah total, si kaya menjadi sedikit lebih longgar. Setidaknya, ia mulai berani memberikan makanan layak pada tetangga yang membutuhkan, meskipun masih dengan wajah cemberut. Dan tentu saja, semua orang tetap mengingat bagaimana Abu Nawas berhasil mempermainkan si kaya super pelit hingga uangnya sendiri seperti ikut menangis. Begitulah kisah Abu Nawas yang dengan kecerdikannya selalu bisa mengajarkan pelajaran hidup, bahkan kepada orang paling pelit sekalipun. Dan yang paling lucu, orang kaya itu akhirnya sadar, lebih baik berbagi sedikit, daripada dipermalukan habis-habisan oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan bayangan ajaib. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, para pedagang sibuk membuka lapak mereka. Matahari bersinar dengan semangat, membuat bayangan setiap benda tampak jelas di tanah. Tapi hari itu, sesuatu yang ganjil terjadi. Abu Nawas, pria cerdik dengan sorban putih dan jubah sederhana, sedang duduk di pinggir jalan menikmati secangkir teh hangat sambil menatap bayangannya sendiri yang sedang menyender di tembok. Tiba-tiba, seorang pria gemuk dengan wajah gusar dan napas ngos-ngosan berlari ke arah kerumunan sambil berteriak, "Tolong! Bayangan saya hilang. Ini pasti sihir. Ini pasti ulah Abu Nawas." Kerumunan pun riuh. Semua orang menoleh ke arah Abu Nawas yang tengah asyik menyeruput teh tanpa rasa bersalah. "Abu Nawas, bayanganku menghilang. Hilang. Kau pasti tahu ini sihir apa?" teriak pria itu, namanya Tuan Barit, pedagang minyak yang terkenal pelit seantero pasar. Abu Nawas tersenyum dan menjawab tenang, "Bayanganmu hilang? Mungkin dia bosan terus-menerus mengikutimu yang pelit itu. Jangan bercanda. Aku serius. Lihat ini," katanya sambil menunjuk ke tanah. Dan benar saja, saat sinar matahari menyinari tubuhnya, tak ada bayangan sama sekali. "Wah," ujar Abu Nawas, pura-pura kaget. "Mungkin bayanganmu mengundurkan diri. Atau kabur karena terlalu banyak hutang perbuatan." Orang-orang mulai tertawa. Tapi Tuan Barit tidak. Ia panik. "Aku sudah ke tabib, ke penyihir, bahkan ke penjual kacamata ajaib, tapi tak ada yang bisa mengembalikan bayanganku." Abu Nawas menatap serius. "Ini urusan besar. Bayangan itu bagian dari identitas. Jangan-jangan, ini konspirasi cahaya dan tanah?" Tuan Barit makin panik. "Jangan main-main. Kembalikan bayanganku atau aku akan lapor ke raja." Mendengar itu, Abu Nawas langsung berubah sikap. Ia berdiri, menyapu sorbannya ke belakang dan berkata, "Baiklah. Tapi untuk mencari bayangan yang hilang, aku butuh waktu."
dan biaya operasional. "Berapa?" tanya Tuan Barit curiga. "2 karung gandum, 3 dirham perak, dan 1 semangka dingin," jawab Abu Nawas santai. "Semangka dingin untuk apa?" "Untuk menenangkan pikiranku. Karena mencari bayangan bukan pekerjaan mudah," katanya sambil tersenyum. Akhirnya, Tuan Barit setuju. Abu Nawas pun beraksi. Ia mengajak Barit ke berbagai tempat aneh. Gua yang katanya dihuni bayangan bekas, danau pemantul jiwa, hingga ke sumur yang konon bisa memanggil refleksi. Di setiap tempat, Abu Nawas beraksi seperti penyihir. "Bayangan Barit, jika kau mendengar suara ini, kembalilah ke tubuh majikanmu yang bau minyak dan suka menghitung recehan. Namun tentu saja, tidak terjadi apa-apa." Setelah seharian keliling dan Tuan Barit sudah lelah, Abu Nawas tiba-tiba berkata, "Aku curiga, mungkin bayanganmu tertinggal di rumah. Ayo kita ke rumahmu." Mereka pun ke rumah Tuan Barit. Saat sampai, Abu Nawas berkata, "Coba berdiri di halaman rumahmu, di bawah sinar matahari." Barit pun berdiri, dan ajaib, bayangannya kembali muncul di tanah. "Itu dia. Kembali, kembali," teriak Barit kegirangan. Orang-orang bersorak. Tuan Barit langsung sujud syukur. Tapi ada satu hal yang dia tidak sadari. Di pagi hari saat dia pertama kali panik, langit Baghdad sebenarnya sedikit mendung. Awan menutupi matahari dan bayangan pun menghilang sementara. Tapi karena panik dan terburu-buru, dia tidak sadar cuaca telah berubah. Abu Nawas hanya menepuk jidat. "Tuan Barit, aku tidak mengembalikan bayanganmu, aku hanya menunggu awan lewat." "Apa?" "Ya. Bayanganmu tak hilang. Cuma matahari yang malu-malu pagi tadi." Semua orang tertawa terbahak-bahak. Tuan Barit tersipu malu, tapi dia sudah terlanjur membayar upah 2 karung gandum, 3 dirham, dan 1 semangka dingin yang kini sedang dinikmati Abu Nawas sambil bersandar di pohon. "Jadi ingat, wahai penduduk Baghdad," kata Abu Nawas sambil menggigit semangkanya, "kalau bayanganmu hilang, jangan buru-buru tuduh sihir. Mungkin itu hanya awan lewat." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Hantu Istana. Pada suatu malam yang dingin dan berkabut, Raja Harun al-Rasyid tidak bisa tidur. Bukan karena lapar atau gelisah, tetapi karena suara kentut misterius yang terdengar dari dalam dinding istana. "Prut! Wahai penjaga! Siapa yang sembarangan kentut di malam buta seperti ini?" bentak sang raja. Para penjaga panik. Mereka bersumpah tidak ada satupun dari mereka yang kentut. Bahkan mereka rela berpuasa bawang dan telur selama 3 hari terakhir demi menjaga kesopanan hidung kerajaan. Namun suara kentut itu terus muncul. Terkadang lirih seperti bisikan, kadang keras seperti meriam. Dan lebih menyeramkan lagi, bau kentutnya mengikuti arah angin. Raja memanggil para penasihat istana, ahli spiritual, bahkan pemburu hantu. Salah satu penasihat berkata, "Paduka, ini pasti ulah hantu tua berbau telur busuk yang tinggal di loteng istana sejak zaman kakek Anda." Raja hampir pingsan mendengarnya. Ia langsung memerintahkan pencarian solusi. "Panggil Abu Nawas. Hanya dia satu-satunya yang bisa menangani hantu bau begini." Pagi harinya, Abu Nawas datang dengan wajah santai dan senyum jahil seperti biasa.
Dengan sorban putih miring ke kanan dan jubahnya yang sedikit kedodoran, ia masuk ke ruangan raja sambil menahan tawa karena mencium aroma mengerikan yang menyambutnya. "Paduka Raja," katanya serius, "saya mencium sesuatu yang tidak wajar. Bau ini adalah perpaduan antara keringat unta, terasi basi, dan sepatu basah. Ini jelas hantu profesional." Raja menahan muntah. "Abu Nawas, tolong usir hantu ini, berapapun biayanya." Abu Nawas memulai penyelidikan dengan membawa alat-alat aneh. Sekantong bawang putih, kipas angin, boneka keledai, dan sepiring sambal petai. "Untuk apa ini semua?" tanya sang penjaga. "Untuk jebakan, karena tidak ada hantu yang tahan sambal petai," kata Abu Nawas percaya diri. Malam harinya, Abu Nawas menyelinap ke loteng istana. Ia mendengar suara langkah kaki ringan, lalu "Pruwut." Ia terkejut, tapi tidak takut. Ia berkata lantang, "Wahai hantu kentut, keluar dan tunjukkan dirimu." Tiba-tiba muncullah bayangan putih, berkain panjang, dengan mata melotot dan mulut lebar. Tapi sebelum bicara, ia malah kentut lagi. "Maaf, saya nervous," kata sang hantu, sambil menutupi wajah. Abu Nawas menyalakan lampu dan ternyata itu pelayan istana. Namanya Kamaluddin, pelayan dapur yang ketiduran di loteng setiap malam karena kebanyakan makan kacang Arab dan telur asin. Saat tidur, ia mengigau dan kentut sembarangan, membuat suara dan bau mistis yang menghebohkan istana. Abu Nawas tidak langsung mengadukannya ke raja. Ia punya rencana licik untuk membuatnya lucu. Esok harinya, ia mengumumkan, "Paduka Raja, saya telah mengikat hantu itu. Tapi, agar benar-benar pergi, dia ingin satu syarat. Semua penghuni istana wajib mengenakan celana anti kentut selama seminggu." Raja bingung. "Celana anti kentut?" Abu Nawas menunjukkan celana besar dari bahan dan kain goni, dijahit khusus dengan penutup aroma rempah-rempah. Ia menyebutnya, celana pengusir bau jin. Maka seluruh istana, dari penjaga hingga para menteri, dipaksa memakainya. Raja bahkan ikut-ikutan. Selama seminggu, istana jadi bahan tertawaan rakyat. Para pejabat berjalan lucu seperti bebek, dan suara gesekan celana goni lebih nyaring dari langkah kaki mereka. Seminggu berlalu, suara kentut berhenti. Istana kembali tenang. Raja pun senang. "Abu Nawas, engkau benar-benar berhasil. Hantu itu kini sudah tiada." Abu Nawas tersenyum sambil membungkuk. "Hamba hanya melakukan yang terbaik, dan mungkin sedikit, membungkam yang bersuara." Beberapa hari kemudian, si Kamaluddin mengaku sendiri karena tidak tahan terus dimarahi oleh juru masak akibat menghabiskan telur dan kacang setiap malam. Raja terkejut, tapi malah tertawa. "Abu Nawas, kau bukan hanya menyingkirkan hantu, tapi juga memberi hiburan bagi seluruh istana. Hadiahmu adalah sekantong emas, dan celana anti kentut edisi premium." Abu Nawas pulang sambil tertawa terbahak-bahak, celana bisa robek, tapi humor tak pernah hilang. Pesan moral. Kadang, bau tak sedap datang bukan dari dunia lain, tapi dari kebiasaan yang tak sadar. Untung ada Abu Nawas, si jenius jenaka, yang bisa menyulap masalah jadi tawa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Kucing bernyanyi.
Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma sambil menyeruput secangkir teh hangat. Ia sedang tidak punya pekerjaan hari itu, dan tentu saja, itu berarti pikirannya mulai mencari akal-akalan baru untuk menghibur diri, atau menghibur seluruh kota. Tiba-tiba, ia mendengar suara nyanyian yang sumbang dan aneh dari kejauhan. Miaau la la la. Abu Nawas memiringkan kepalanya. Apakah itu suara kucing? Gumamnya penasaran. Tapi kucing macam apa yang bernyanyi seperti onta kehausan? Rasa penasarannya mendorongnya untuk mencari sumber suara itu. Ia berjalan mengikuti irama sumbang itu, melewati pasar, warung kebab, dan penjual karpet bekas, hingga akhirnya sampai di rumah seorang lelaki tua bernama Abu Jahil. Di depan rumah Abu Jahil, tampak seekor kucing berbulu oranye duduk tenang di atas meja, sambil bernyanyi. Ya, benar-benar bernyanyi. Meski suaranya mirip panci penyok ditabuh dengan sendok, kucing itu tampak sangat menikmati aksinya. Abu Nawas mengucek matanya, lalu mengedip-ngedipkan matanya. Aku belum gila, tapi mungkin kucing itu sudah lebih waras dari manusia. Abu Jahil keluar rumah dengan bangga dan berkata, "Lihat, Abu Nawas. Ini kucing ajaibku. Ia bisa bernyanyi lagu-lagu Arab klasik. Aku sedang melatihnya untuk tampil di hadapan Baginda Raja." Abu Nawas mengangguk pelan, menahan tawa. Sungguh menakjubkan. Tapi dalam hatinya, ia mulai menyusun rencana. Beberapa hari kemudian, terdengarlah kabar bahwa Baginda Raja Harun al-Rashid akan mengadakan festival keajaiban di istana. Semua rakyat dipersilakan membawa benda atau makhluk paling unik dan luar biasa. Hadiahnya, 100 keping emas dan makan malam bersama Baginda. Abu Jahil, tentu saja, sangat percaya diri. Ia bahkan melatih si kucing menyanyi di pagi hari, siang hari, bahkan malam hari, yang menyebabkan para tetangga menderita gangguan tidur serius. Namun, Abu Nawas tak ingin kalah. Ia ingin mengungkap kebenaran tentang kucing itu, dengan cara yang sangat Abu Nawas. Istana dipenuhi oleh keajaiban-keajaiban aneh. Burung beo yang bisa membaca puisi, keledai yang bisa berdansa, dan seorang pria yang mengaku bisa berkomunikasi dengan semangka. Lalu tibalah giliran Abu Jahil. Ia naik ke panggung sambil membawa kucing ajaibnya. Wahai Baginda, saksikanlah kucing ini. Ia bisa bernyanyi lagu kesukaan rakyat, seru Abu Jahil bangga. Semua mata tertuju pada si kucing. Dengan suara serak dan penuh semangat, si kucing mulai menyanyi. Miaau, la, miaau ya habibi, miaau. Penonton terkejut. Baginda tertawa geli. Tapi tiba-tiba, terdengarlah suara dari kerumunan. Hentikan pertunjukan itu. Aku tahu rahasianya. Semua orang menoleh. Ternyata itu Abu Nawas, datang membawa seekor tikus di dalam sangkar emas. Dengan senyum licik, Abu Nawas membuka sangkar dan melemparkan tikus ke panggung. Apa yang terjadi? Kucing, penyanyi, itu langsung meloncat seperti roket, mengejar tikus ke sana kemari, menjatuhkan karpet istana, membalik meja Baginda, dan akhirnya masuk ke dalam kendi besar dan terjebak. Suara, miaau, la, langsung berubah menjadi, miaau tolong. Seluruh istana hening, lalu meledak dalam tawa. Bahkan Baginda tertawa hingga kursinya bergoyang.
Abu Jahil tersipu malu. Ia mengaku bahwa ia menyembunyikan ikan asin kecil di balik mikrofon mainan, dan ia hanya melatih si kucing untuk mengeong di dekat mikrofon sambil mencium bau makanan. Abu Nawas, dengan gaya khasnya, menunduk hormat dan berkata, "Maafkan hamba, Baginda." Tapi kucing bernyanyi itu hanyalah drama, dan kucing, tetaplah kucing. Baginda pun berkata, "Abu Nawas, sekali lagi, kau menyelamatkan kami dari tertipu oleh suara palsu seekor kucing." Lalu, sebagai penghargaan, Abu Nawas mendapatkan 100 keping emas, dan hadiah tambahan berupa 1 bulan pasokan ikan asin, yang kemudian ia bagikan ke semua kucing liar di Baghdad. Dan begitulah kisah tentang Abu Nawas dan kucing bernyanyi. Tentang moral cerita ini, kalau ada kucing bernyanyi, pastikan dulu itu bukan karena lapar atau mencium bau ikan asin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.